Halo teman-teman, di saat ini saya akan membahas tentang konsep pemrosesan dalam sistem terdistribusi. Ada 3 poin yang akan saya bahas, yang pertama thread, yang kedua client server, dan yang ketiga agen. Selanjutnya kita masuk pada poin yang pertama, thread. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan suatu tugas pada suatu waktu. Banyak sistem operasi modern yang telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk memiliki eksekusi multithread, agar dapat secara terus-menerus mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama, maka sistem operasi tersebut memungkinkan proses untuk menjalankan lebih dari satu tugas pada suatu waktu. Keuntungan dari multithread meliputi peningkatan respon dari pengguna, pembagian sumber daya proses, ekonomis, dan kemampuan untuk mengambil keuntungan dari arsitektur multiprosesor. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagai kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread yang lain dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut sebagai lightweight process. Sebuah proses tradisional atau heavyweight process mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Kemudian multithreading models. Yang pertama, many-to-one model. Many-to-one model memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Pengaturan thread dilakukan di user space, oleh karena itu ia efisien terhadap mempunyai kelemahan yang sama dengan user thread. Yang kedua, one-to-one model. One-to-one model memetakan setiap user thread ke kernel thread. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan many-to-one model. Keuntungannya sama dengan keuntungan kernel thread. Kelemahan model ini adalah setiap pembuatan user thread membutuhkan pembuatan kernel thread. Yang ketiga, many-to-many model. Many-to-many model multiplex banyak digunakan di user level thread ke kernel thread yang jumlahnya lebih kecil atau sama banyaknya dengan user level thread. Jumlah kernel thread biasanya spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Selanjutnya, poin yang kedua, client server. Client server adalah arsitektur berskala di mana setiap komputer atau proses pada jaringan berperan sebagai klien atau server. Piranti lunak server pada umumnya walaupun tidak selalu akan menjalankan komputer dengan kekuatan penuh yang secara khusus dan eksklusif menjalankan aplikasi bisnis. Sedangkan piranti lunak klien pada umumnya bisa berjalan pada PC atau workstation biasa. Kemudian di sini ada anatomi suatu program server. Yang pertama, menanti permintaan klien. Yang kedua, melaksanakan banyak permintaan pelayanan pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, mendahulukan klien yang memiliki prioritas lebih tinggi atau VIP. Yang keempat, memulai dan melaksanakan aktivitas pekerjaan di background. Yang kelima, tetap menjaga agar sistem tetap selalu bekerja. Dan yang keenam, bertambah besar. Selanjutnya, poin yang ketiga, agen. Software agen adalah entitas perangkat lunak yang didedikasikan untuk tujuan tertentu yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugas secara mandiri. Selanjutnya, software agen nantinya disebut agen saja. Kemudian yang terakhir ada karakteristik dari agen. Yang pertama, autonomi. Yang kedua, intelligence, reasoning, dan learning. Yang ketiga, mobility dan stationary. Yang keempat, delegation. Yang kelima, reactivity. Yang keenam, proactivity dan goal oriented. Dan yang ketujuh, communication and coordination capability.